tentang keuntungan bersih. Ya, ini menarik banget. Ini akan jadi bagian yang sangat menarik ya. Oke, jadi keuntungan bersih adalah keuntungan yang kita terima setelah dikurangi semua biaya-biaya yang kita keluarkan. Contohnya tadi omset kotornya 20 juta. Ternyata omset bersihnya cuma 15 juta. Dari 15 juta, keuntungannya itu 20%. Berarti berapa? 3 juta kan keuntungannya ya. Nah, dari 3 juta ini masih keuntungan kotor. Loh, kan aku udah terima 3 juta. Bebas dong mau tak kelola. Boleh, bebas memang. Tapi ingat loh, dari 3 juta ini, misalnya usaha kalian masih butuh sewa tempat, harus dikurangin biaya sewa tempat dulu. Misalnya kalian masih butuh untuk packing, harus dikurangin biaya packing. Misalnya masih butuh untuk gaji karyawan, harus dikurangi dengan gaji karyawan. Nah, kalau sudah dikurangin semua, itu baru bisa dikatakan keuntungan bersih. Yang keuntungan yang benar-benar siap kalian nikmatin. Dan jangan lupa, berhubung kita ini negara pajak, jangan lupa untuk dihitung pajaknya berapa dari keuntungan bersih yang diterima ya. Jadi ada beberapa tarif-tarif pajak. Mungkin nanti kalau sempat saya share ya tarif pajaknya gimana, tier mana yang kena pajak, yang mana yang nggak kena pajak. Tapi satu hal yang perlu diketahui, kalian harus tahu keuntungan bersih itu berapa. Kenapa saya sharing ini? Saya yakin banyak sekali pelaku usaha kecil UMKM di luar sana yang tidak paham masalah keuntungan bersih. Taunya cuman keuntungan. Keuntungan yang mereka hitung itu keuntungan gelondongan kalau buat saya. Keuntungan total aja. Jadi misalnya dia punya barang harga 1 juta, kalau berhasil dijual itu untungnya 20%. Berarti modal usahanya cuma 800 kan. Nah, itu namanya keuntungan. Tapi itu keuntungan kotor. Kenapa? Karena dia nggak ngitung biaya kirim berapa, biaya packing berapa. Terus kalau pembelinya ternyata ngutang itu berapa hari, itu jadi beban bunganya berapa. Nah, itu harus dihitung loh ya. Jadi sekarang kita boleh aja bergerak di UMKM, tapi kita juga harus tetap cerdas. Kita harus terus mengupload dan mengupgrade kemampuan kita. Kita harus terus meningkatkan kemampuan kita supaya kita benar-benar bisa menciptakan satu usaha yang benar-benar sehat. Jadi bukan hanya asal bikin usaha, hari ini mau kerja, bikin usaha misalnya warung es teh, kita jual es teh langsung, tapi kita nggak pernah tahu kita butuh uang berapa setiap bulan untuk kebutuhan hidup. Jadi akhirnya malah mengeluh, kurang dan kurang terus. Nah, kalau udah tahu, siapkah Anda memperbaiki pola usaha Anda?